Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui sama bahwasanya harta adalah salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang diberikan kepada kita semua, yang patut untuk kita syukuri bersama. Dan sesungguhnya harta pada asalnya bukanlah sesuatu yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut harta di dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya telah diwajibkan atasmu apabila salah seorang di antara kamu telah datang tanda-tanda kematiannya, sedangkan dia meninggalkan khairan. Khairan yang dimaksud di sini adalah harta yang baik, harta yang banyak, yang memiliki nilai. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, maka hendaknya dia berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Yang demikian itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, karena harta bukanlah sesuatu yang tercela, maka memilikinya, mengumpulkannya juga bukanlah perkara yang tercela. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah, maka kita akan mendapati sebagian orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak dan pundi-pundi kekayaan yang melimpah. Seperti dari kalangan para nabi, Nabiullah Sulaiman dan Daud alaihi wassalam. Dari kalangan sahabat Nabi, diantaranya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut harta di dalam Al-Qur'an sebagai al-qiyam, yang artinya pokok kehidupan bagi manusia. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusfaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman." Yang artinya, janganlah engkau memberikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang berada di dalam kekuasaanmu, dan Allah menjadikan harta itu sebagai pokok kehidupan bagimu. Orang ahli tafsir yang bernama Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika beliau mengomentari ayat yang mulia ini, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada para wali untuk memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, as-sufaha. Dan yang dimaksud di sini adalah mereka anak-anak yatim yang belum mencapai usia balik, agar mereka tidak menghancurkan harta mereka, agar mereka tidak membelanjakan harta mereka dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai pokok kehidupan bagi manusia untuk kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dapat memberikan kemaslahatan bagi dunia hamba jelas sekali. Dengan harta orang hamba bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi apa yang diinginkannya. Demikian juga harta bisa memberikan kemaslahatan bagi dinnya, bagi agamanya. Dengan harta dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya ibadah itu beragam dan bermacam-macam. Ada yang namanya ibadah hati, ada yang namanya ibadah pikiran, ada ibadah lisan seperti membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, memberikan nasihat, berdoa kepada Allah, semuanya masuk dalam mulia ibadah lisan. Ada ibadah anggota tubuh yang lainnya seperti ibadah salat yang setiap saat dan waktu kita kerjakan. Ada yang namanya ibadah bil amwal, ibadah harta, seperti mengeluarkan zakat, bersedekah, berinfak di jalan Allah untuk kepentingan Islam dan kaum mukmin, memberikan hadiah kepada sesama. Semuanya masuk dalam kategori ibadah bil amwal. Bahkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harta yang kita miliki, kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti menuntut ilmu syar'i, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki. Bahkan ada ibadah yang sulit dikerjakan. Saya tidak katakan tidak bisa dikerjakan, sulit dikerjakan, kecuali mereka yang memiliki harta yang cukup. Seperti ibadah haji dan umrah, ibadah udhiyah atau kurban yang membutuhkan harta yang cukup. Makanya di dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan ada beberapa sahabat dari kalangan fakir datang berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mendulang pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami mengerjakan salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Namun yang membedakan kami orang-orang miskin dengan mereka orang-orang kaya adalah yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Ini menunjukkan jemaah sekalian ada amalan yang sulit dilakukan kecuali mereka orang-orang yang memiliki harta yang cukup. Namun dalam hadis ini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya harta itu tidak terbatas, sedekah itu tidak batas pada harta yang didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain masuk dalam cakupan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam lanjutan hadisnya Rasulullah SAW kemudian bersabda, bukankah setiap tasbih adalah sedekah? Bukankah setiap tahmid adalah sedekah? Setiap takbir adalah sedekah? Setiap tahmid adalah sedekah? Memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah? Melarang dari yang munkar adalah sedekah? Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalau seorang di antara kalian mendatangi keluarganya juga termasuk sedekah. Namun dalam khutbah kami ini kami sama sekali tidak menganjurkan kepada jemaah untuk menjadi orang kaya. Sama sekali tidak. Ya, karena menjadi orang kaya juga punya konsekuensi, di mana harta-harta yang mereka miliki harus dipertanggungjawabkan nantinya kelak di hari kemudian. Akan tetapi jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, membuka pintu-pintu rezeki untuk kita, maka tidak mengapa, tidak ada salahnya kalau kita menjadikan harta-harta itu sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain harta juga adalah fitnah atau cobaan bagi manusia. Dalilnya jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Dan dengan cobaan yang ditimpakan kepada kita akan diketahui seberapa besar kapasitas keimanan yang dimiliki oleh masing-masing hamba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku berkata sesungguhnya kami ini telah beriman, padahal mereka belum pernah dicoba, belum pernah diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, lalu kemudian diketahui orang-orang yang jujur keimanannya, dan juga diketahui orang-orang yang dusta keimanannya. Dan ujian itu jemaah sekalian bisa berupa hal-hal yang disenangi dan juga bisa berupa hal-hal yang dibenci. Ujian bisa berupa kebaikan dan juga bisa berupa keburukan. Dan fitnah harta ini bisa masuk dalam kedua-duanya. Kelebihan harta adalah ujian yang baik, sedangkan kekurangan harta adalah ujian yang buruk. Dan ketika kita berada pada salah satu di antara dua keadaan ini, apakah kelebihan harta atau kekurangan harta, maka jangan sampai kita terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Fastabiqul khairat, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita kaji pada khutbah yang pertama, bahwasanya harta adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung yang diberikan kepada manusia sebagai hamba-hambanya. Maka mari kita menjadikan harta itu sebagai jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai terjadi sebaliknya, justru kita semakin jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap harta yang kita miliki di hari kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al." Tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga dia akan tanya tentang beberapa perkara, di antaranya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya
di mana dia memperolehnya dan kemana dia membelanjakannya. Thumma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.